Teman-teman, sahabat sekalian, ada nggak sih di antara kalian yang pernah mengalami atau merasakan, atau mungkin temennya, atau mungkin saudaranya, siapa saja gitu yang pernah kalian temui, kayak gini nih, pengen bikin KTP, tapi selesainya lama banget gitu ya. Ada yang sampai berbulan-bulan, 1 tahun, ada juga bahkan yang sampai 3 tahun gitu ya, bikin KTP selama itu gitu. Dan bahkan kalian pernah nggak dengar atau mungkin pernah berhadapan langsung dengan sebuah kasus hukum gitu ya? Pernah nggak sih? Atau misalnya begini, ada nggak sih pimpinan kalian atau pimpinan yang kalian pilih itu mencoba membantu gitu? Dengan pangkatnya dia, dengan jabatannya dia, dengan kebijakan-kebijakannya dia mencoba membantu kita gitu. Misalnya nih, ketika kita butuh KTP gitu ya, pengen KTP urgent banget gitu, kita mau kemana gitu, atau mau ngurus bansos, kayak mau ngurus segala macam keperluan kita gitu, pimpinan kita, orang yang kita pilih itu membantu kita gitu, nggak sampai berlarut-larut, katakanlah nggak sampai seminggu, sebulan gitu ya, nggak sampai setahun gitu. Dia mencoba membantu kita dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kebijakannya, sehingga kebutuhan kita terkait administrasi, terkait domisili, terkait pemberkasan biodata kita itu dibantu supaya cepat selesai gitu. Ada nggak sih? Terus misalnya kalian, saudara, teman kalian di rumah sakit harus menyelesaikan berbagai macam pemberkasan, mau itu jam kesda, mau itu jam sostek atau segala macam. Ada nggak sih pimpinan kalian gitu, misalnya, yuk kita bantu, yuk kita anter, yuk saya coba bantu gitu. Ada nggak sih? Terus kembali lagi ke kalian, pernah nggak merasakan gitu ada seorang pimpinan yang kalian pilih itu mencoba membantu gitu? Sini Kang, sini Teh, sama saya diurus, insya Allah cepat selesainya, atau tunggu aja di rumah 2-3 hari, insya Allah beres gitu. Ada nggak sih? Atau mungkin gini, ada satu kasus rumah kamu gitu retak atau jebol karena gempa gitu ya, datang ke rumah kalian dengan ngomong kayak gini, butuh berapa sak gitu, nanti saya kirim ya, butuh berapa mobil pasirnya gitu. Ada nggak sih pimpinan kalian kayak gitu? Terus ada satu lagi misalnya nih, ketika kalian, saudara kalian atau teman kalian terbentur sebuah kasus hukum, pimpinan kalian atau pimpinan yang kalian pilih itu datang membantu, langsung turun ke lapangan membantu sampai selesai kasus ini, sehingga ada peran penting di situ dari dia. Terus apa fungsinya pimpinan yang kalian pilih? Apa peran pentingnya dia? Bukannya itu pimpinan yang kalian pilih. Terus ada pertanyaan nih, Kang El, kan tugas dia bukan itu aja, kan dia punya bawahan, dia kan punya staf gitu. Jadi hal-hal semacam itu kan dibantu sama staf-stafnya, bawahannya gitu. Benar. Tapi perlu kalian ingat, kalau kita meminta bantuan selain daripada pimpinan yang kita pilih, itu biasanya harus pakai BOP, biaya operasional, biaya untuk bensin, biaya untuk makan. Kalian pasti pernah memakai jasa bikin apa gitu ya, kita harus pakai uang kan, karena dia juga punya perut. Dia juga, saya juga tidak menyalahkan si biro jasanya ini, tidak menyalahkan itunya. Tapi coba kalau kalian pikir nih, kalau menurut saya, ketika seorang pimpinan yang kalian pilih itu turun langsung, membantu langsung kalian, itu akan cepat prosesnya. Kalian bisa bayangkan nih, ketika kalian misalkan bikin KTP nih, terus diurus sama pimpinan yang kalian pilih misalnya, itu saya yakin 100% itu nggak bakalan lama. Karena apa? Karena dia punya jabatan, dia punya kebijakan. Saya yakin itu akan lebih dipermudah sama pihak-pihak terkait. Dan ketika berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan hal-hal yang bersifat urgent gitu ya, saya yakin itu akan cepat mudah diselesaikan. Ketika kita punya masalah, punya problem, baik itu dari pemberkasan dan segala macam kasus, terus dibantu sama pimpinan yang kalian pilih, itu bakalan keren, itu gak bakalan lama. Saya yakin itu akan cepat selesai kasusnya dan permasalahan kita akan cepat kelar. Ke rumah sakit kita dibantu sama dia turun langsung, baik secara administrasi maupun secara apapun itu dibantu gitu ya. Karena apa? Pimpinan yang kalian pilih itu tujuannya untuk mengabdi. Apapun permasalahan masyarakat, apapun problematika warga masyarakat yang dia pimpin, itu harus dibantu.
Kalau untuk staf-stafnya bawahannya itu hanya sebatas pembantu saja. Nah, kewajiban pimpinan itu biasanya dan seharusnya itu membantu warga masyarakatnya dalam hal-hal kecil semacam itu. Misalnya hal-hal sepele, pembuatan KTP dibantu, pembuatan akte, pembuatan KK, pembuatan pemberkasan, apapun itu. Terus ada warga masyarakat yang terbentur kasus hukum, itu dibantu. Jadi pimpinan itu seperti itu. Jadi bahasa Sunda nama kagenting dijadikan kekeset. Nu penting warga masyarakat sejahtera, aman, tentram. Itu fungsi pimpinan. Jadi setiap problematika warga masyarakat itu ditangani gitu loh. Jadi jangan sampai hanya mengurus pembangunan, karena kepemimpinan itu kompleks. Bukan hanya mengurus kepemerintahan saja, tapi segala macam kebutuhan warga masyarakat seperti kalian itu ya ditangani juga. Lebih hebatnya lagi, turun ke lapangan langsung, itu lebih pro. Coba pikir-pikir, kalian tuh milih pimpinan tujuannya untuk apa? Makanya kalau kita memilih pemimpin itu lihat jangka panjang, bukan jangka pendek, Kenapa saya bilang begitu? Kalau jangka pendek itu biasanya kita ngambil amplop 100.000 atau 50.000 udah clear, cuma sebatas itu aja selama 5 tahun. Jadi intinya gini, ketika orang kampanye itu, orang yang mencalonkan diri itu, kita harus berani berargumentasi semua kebutuhan kita apa. Mereka berani nggak membantu kita dalam jangka panjang seperti itu? Kalau dia berani, ya coblos lah, berarti dia siap membantu kita, membantu segala macam permasalahan hidup kita dan semua warga masyarakat di lingkungan kita. Kalau tidak ada yang berani seperti itu, dan kalian pun hanya mementingkan uang dalam amplop saja, ya selamat menikmati. Jadi 1000 kali ganti pemimpin, meskipun kalian bangga-banggaan nih, apapun yang terjadi 2 periode gitu ya, apapun yang terjadi dialah pilihanku gitu ya. Tapi menurut saya percuma juga ketika kalian punya masalah, punya problematika, tidak dibantu. Fungsi mereka itu apa? Fungsinya dia itu apa? Ketika kalian bangga nih, ini pilihan saya, coblos ini, apapun yang terjadi 2 periode, tapi permasalahan kalian tidak dibantu, selamat menikmati.